Iya, siap. Oke deh, teman-teman. Silakan ya. Oke, Ci Lavina silakan. Iya, Susan silakan. Yuk, kita mulai. Ya, Ci, pertama ya, pertanyaan pertama, gimana ya. Ci Kenalin dulu background? Susan namanya. Susan Oh itu ya, Toreda ya. kita tahu. Aktifnya. Wey, Toreda keren dia Ci juga aktif. Susan. Ya, Oh enggak lah, Ci. Oke, thank you Ci. Sebentar lagi mau ikutin Lavina nih. pasti Amin. bisa toreda itu paling sulit loh teman-teman. Jadi kalau bisa Iya. toreda itu ke atasnya lebih mudah lagi gitu. Iya, Semangat Ci benar. Susan. Silakan Ya, Susan. ya Ya, Ci. Ya, pertanyaan pertama Ci, gimana backgroundnya Ci, family background, terus ya. pekerjaannya seperti apa Ci? Iya, halo teman-teman di Fortune Team ya. Salam Ya. kenal, nama saya Lavina. Saya ibu rumah tangga ya. Untuk saat ini saya punya anak satu ya, usianya 9 tahun. Nah, sebelumnya saya pernah juga bekerja jadi karyawan dari tahun 2005 ya. 2005 itu HSBC sampai 2006, 2006 sampai 2013 itu aku di BCA. Jadi banker sebelumnya. Nah, habis itu resign ya. Resign jualan tuh jualan ini aja kecil-kecilan reseller buku impor anak. Terus aku juga sebelum punya anak tuh sempat juga punya waktu masih di BCA ya. Jadi setahun terakhir itu sempat jalanin juga bisnis jualan baju Bangkok. Jadi ambil dari Bangkok langsung bawa gitu ya, hand carry terus di foto-foto gitu ya, terus dijualin di Facebook dulu gitu. Nah, kalau sekarang fokus di EFC karena benar-benar waktu tight ya ternyata karena anak lagi ujian aja, emaknya juga berasa lagi ujian nih. Jadi makanya EFC aja pokoknya. Jadi aku pikir better kita fokus di satu, tapi kita hasilnya maksimal daripada pecah-pecah fokus kalau aku gitu ya, gitu. Kebetulan memang ya udah, aku emang EFC aja untuk saat ini gitu teman-teman. Ya, oke. Ya. Next ya Ci, kalau dulu berarti belum pernah MLM lain ya Ci? Oh pernah, jadi gini sebelum ini saya itu pernah jadi penjual. Nah di MLM itu lokal ya, jadi lokal. Tapi saya tidak mendapatkan pengajaran yang benar gitu ya. Jadi duplikasinya waktu itu kali ditanya ini gimana cara jalaninnya, karena kan saya belum pernah jalanin bisnis MLM kan. Nah udah lu jualan aja, posting aja di sosmed ya udah posting. Jadi postingnya kebanyakan juga tentang sakit penyakit. Nah di sini saya kebetulan makanya ya Tuhan selalu punya rencana yang terbaik, ada hikmah di balik kejadian. Jadi saya nggak punya upline teman-temannya, saya masuk ke sini kan nggak sengaja. Nah karena nggak punya upline ya udah nggak ada harapan mau duplikasi dari siapa gitu. Jadi ya belajar aja, ikut training sana sini sampai akhirnya saya kebuka bahwa kalau saya mau sukses besar di sini saya nggak bisa kerja sendirian, alias saya nggak bisa cuma jualan, tapi saya harus jadi builder tim gitu ya, harus networker gitu di situ. Nah, jadi di sini saya menjalankan dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya yang cuma jadi penjual. Jadi di sini saya membangun tim juga teman-teman, gitu, Ci Susan. Kalau Cici pernah ada, pasti ada kendala ya. Kita semua pasti Pasti. menghadapi kendala, iya. Ya. Kalau Cici kendalanya apa? Terus solusinya gimana, Ci? Suara aku jelas gak ya, Ci Susan? Jelas, jelas, Ci. Jelas ya ini ya? Ya, bisa dengar ya teman-teman, aku takut suaranya kecil atau putus-putus. Nanti kabarin aja ya. Iya, iya, Ci. Ya, oke. Jadi cara menjalankannya gimana? Kalau ditanya ada masalah, pasti ada masalah. Karena yang namanya networker ini kan kita bukan cuma jualan produk, tapi kita bangun tim kita tanya tim kita. Jadi kita berhubungan sama manusia. Nah, manusia ini kan nggak kayak benda mati ya. Manusia ini punya perasaan, punya pikiran yang berbeda sama kita. Apalagi di tim kita kalau udah banyak gitu ya, udah 1.000 orang. Di under saya kebetulan hampir 18.000 ya. Jadi wah, itu pasti ada masalah ya. Jadi kalau ditanya masalahnya banyak teman-teman ya, banyak sekali ya. Jadi ntar kadang hal kecil aja bisa miskom ya. Jadi saya sekarang udah mulai juga benahin gitu ya. Misalnya dari kata-kata banyak gitu ya, ketik di WhatsApp gitu ya. Ternyata ada orang yang tersinggung. Padahal kita ngomongnya baik-baik. Nah itu ada juga terus. Nah kondisi kemarin juga pernah ya. Lagi investasi bodong lagi booming, banyak juga gitu ya. Jadi ada gitu ya, terus rontok jaringan ada yang maksudnya pindah-pindah sana. Jadi selalu ada sih, selalu ada masalah. Cuman itu aku berusaha lihat ya dari situ itu akan ke filter sendiri sih gitu. Nah yang masih mau komit, yang masih mau jalanin aku temenin ya.
Jadi ya itu dia gitu, aku bikinin apa ya, support system juga gitu buat timku gitu, Ci. Oke, Iya, oke. Ci. Eh, terus kalau misalnya Cici pernah nggak mengalami penolakan, Ci? Terus cara hadapi kalau penolakan gitu gimana, Ci? Penolakan sampai hari ini pun ditolak kok ya, jadi teman-teman nggak sendirian. Kalau cara menghadapinya jangan dibawa masuk, makanya aku udah nggak pernah hitungin deh, rasanya sih banyak tapi aku nggak pernah hitungin berapa ditolak. Cuman jadi yang nolak aku malahan sampai sekarang ada juga yang masih, maksudnya yang emang temen ya, kita tetap temenan kok. Jadi aku nggak berusaha masukin ke hati gitu ya, aku cuma mikir oh dia memang belum ini aja, belum pas lah gitu ya. Lagian tidak semua orang kan memang berjodoh di bisnis ini. Pak Ernest kan pernah bilang yang memang masuk ke bisnis ini orang-orang yang terpilih. Jadi aku selalu pikir ya udah, memang mungkin nggak jodohnya di sini, tapi saya tetap berteman loh sama kamu. Jadi memang seperti itu sih. Nggak dibawa lebih jauh ke perasaan. Jadi oh ya udah happy happy aja gitu, Ci. Jadi sampai hari ini ditolak masih ada gitu. Oh ya, oke, oke, Ci. Di bawah Kalau happy ya, jangan ada baper gitu. Sebenarnya iya, jangan baper. sebagai manusia pasti ada waktu pas ditolak sedih juga ya. Cuman aku berusaha balik lagi mikir, oh dia nolak bukan karena nolak akunya, bukan karena akunya, tapi mungkin dia nggak butuh produknya, dia nggak butuh bisnisnya. Ya kan memang nggak semua orang harus masuk ke FC kan. Kalau semua orang masuk ke FC, ntar nggak ada yang jualan, nggak ada karyawan juga kan tetap butuh company. Jadi aku berpikirnya seperti itu aja. Jadi ya pokoknya di bawah happy akhirnya, walaupun pas ditolak pasti saya paham gitu, sebagai manusia kita pasti ada tek gitu ya, tapi Iya, jangan iya, jangan betul. berlarut-larut gitu. Itu aja, fokus ke yang lain gitu, alihin, move on gitu aja sih. Ya. Terus kalau yang mendorong Cici yang sampai bertahan hingga sekarang ini apa, Ci? Nah, banyak hal sih. Satu ya, saya tuh pernah ditanya gini, satu pertanyaan, Cici kan join dari awal banget ya, malahan sebelum Ko Budi Darwin gitu ya. Nah, tapi kenapa yang jadi Bu Sido Ko Budi Darwin duluan? Nah, itu pertanyaan termasuk yang memicu saya sih. Jadi maksudnya menyemangati saya, oh iya ya. Nah, terus jadi saya kan tim saya organik ya, banyak kan tidak ada yang pemain jaringan ya secara profesional. Jadi sesama ibu rumah tangga banyak kan. Nah, ini jadi tantangan tersendiri sih buat saya. Oh, saya pengen coba kalau misalnya dari jaringan organik ternyata bisa juga loh dengan apa ya, dengan ilmu yang kita pelajari selama ini ternyata bisa juga berhasil. Jadi itu yang bikin saya ya udah bangun lagi. Jadi tiap kali ditolak, tiap kali ada masalah, ya udah pokoknya harus bangkit lagi gitu. Karena kan gagal itu cuman pada saat kita berhenti sebenarnya di bisnis ini. Itu aja, nggak ada cost kok gitu kan. Kita nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar apa gitu. Jadi tantangan itu sih yang bikin aku tertantang juga. Jadi maksudnya aduh pengen berhasil nih, walaupun dari yang nggak ada background pemain MLM, nggak ada apa ya, nggak dari jaringan organik, banyak kan timku. Nah itu Ci. Jadi kalau Ya. Cici dengan member yang begitu banyak, gimana Cici atur waktu ya, Ci? Nah, nggak Lebih, mungkin kan semuanya, nggak mungkin kita semuanya pegang. Jadi aku pegang yang leader-leader utamanya. Jadi memang gini, kurang lebih tim kita itu ada terbagi 3 bagian besar ya. Ada user yang cuma mau pakai produk, it's okay, kita tetap butuh. Karena biar gimana pun, menurut aku produk kita sangat bagus. Jadi teman-teman harus maintain juga yang user, jangan dipaksa untuk jalan. Dari pengalaman aku, ntar ini jadi marah malah mogok gitu. Jadi tetap kita butuh user, itu tipe yang pertama. Yang kedua ada yang namanya cuma mau jadi reseller, cuma mau jualan. Nah itu yang aku kemarin nih, yang di kapal lama sebelumnya, ini nggak bisa bangun tim. Jadi dia cuma mikir ngejar pairing kadang gitu ya, terus udah kayak gitu nggak mau deh, yang belajar nggak mau gitu, update diri. Nah yang ketiga, ini ada yang namanya networker ya, network builder atau leader gitu. Nah ini yang aku pegang biasanya ya, yang keep in touch lah gitu. Setidaknya tiap minggu atau tiap berapa hari sekali aku keep in touch gitu sama dia. Jadi aku pisahin, ada grup juga khusus yang leader gitu, Ci. Jadi nggak bisa semuanya. Kalau yang semuanya itu paling di grup umum itu ya udah tinggal posting banner dari perusahaan. Tapi kalau yang grup khusus leader itu kita harus siremin beda gitu. Beda dari yang banner company, nggak bisa gitu. Jadi memang itu dia, Ci, disiramin. Tapi yang leader-leadernya gitu. Kalau yang ini ya tetap di-maintain tapi beda gitu. Gitu sih. oh iya, oke, oke, Ci. Terus kalau Cici punya buku impian nggak, Ci? Boleh nggak ditunjukin, Ci?
Ya, impiannya ada di mana ya? Di handphone ini. Nah, aku ada di handphone ini. Jadi ada rumah ya, rumah. Tapi aku tuh gaptek gimana nunjukinnya, nggak bisa. Masalahnya ini kemarin handphonenya sempat rusak, aku ganti. Nah, terus ini nggak bisa buka data yang sebelumnya di handphone ini. Aku simpan foto rumah. Rumahnya itu dekat sekolah anakku ya. Nah, rumahnya ini tiap pagi dulu aku lewat ya, apalagi sebelum masa pandemi. Bahkan pernah juga kalau nginep di mertua, kalau jalan ke sekolah anakku, nganterin anakku sekolah, pasti lewat rumah ini ya. Jadi ini rumahnya gitu. Impianku sih sebenarnya rumah dengan dana sendiri ya, karena sebenarnya selama ini rumah sendiri udah punya gitu ya. Cuman kan punya suami gitu ya. Terus sebenarnya kondisiku serba tercukupi gitu, Ci. Kondisi nyaman nih. Nah, itu sebenarnya tantangan terbesar juga. Kita gimana caranya buat jadi bergerak dari yang namanya good jadi great kan? Karena kita udah terbiasa nyaman ya. Jadi itu dia. Aku harus punya rumah ya, yang ini yang aku mau ya, desainnya seperti ini ya. Nah, tapi dari hasil EFC-ku gitu. Itu sih. Tapi aku nggak bisa buka, ada di sini teman-teman rumahnya, foto rumahnya. Oke, Oh oke. ya, nggak apa-apa, Ci. Ya, terus kalau Cilavina posisi tertinggi di posisi apa ya? Sekarang posisi tertingginya apa, Ci? Shogun. Yang Tertinggi. kemarin sama sebelumnya Shogun. Berarti Berapa 2 lama? tahun berturut-turut Shogun ya, Ci ya? Iya betul, Koriki. Wah, Dua tahun bisnisnya berturut-turut. berarti handal ya, Ci ya? Sebenarnya bukan handal, jadi makanya itu aku punya tim yang luar biasa. Jadi memang kita kalau mau capai rank tinggi, aku berasa banget ya, itu tim benar-benar kita harus optimal. Jadi masing-masing berkontribusi gitu. Itu yang aku rasain gitu. Jadi memang kita harus create leader, jadi bukan cuma follower gitu ya. User kita perlu, tapi kita juga butuh ada yang namanya leader, penggerak gitu ya, sama-sama. Karena kalau kita sendiri itu berat banget kok gitu. Aku nggak akan bisa capai Shogun kalau aku nggak punya leader-leader hebat di bawah timku gitu. Nah itu dia tuh. Gitu. Cici punya berapa leader hebat di bawah tim Ci? Maksudnya di bawahnya ada samurai atau ronin atau toreda? Kalau boleh tahu. Ada Shogun juga satu, Budi Hartanto yang tadinya ya. Oh, ada Shogun Shogun juga satu. ya? Ya, ada Shogun juga satu. Nah, cuma nggak pernah keluar karena bukan tipikal orang sosmed ya. Terus samurai ada sekitar 8 ya kalau nggak salah, aku lupa 8 kemarin itu. samurai. Ya, nah terus Ronin banyak ya, Toreda juga banyak. Nah, di kaki kanan sih lebih banyak sih. Jadi memang nggak merata. Nah itu dia. Cuman ya itu challenge tersendiri sih supaya yang kaki kiri juga bisa nyamain yang kaki kanan gitu. Dan aku nggak punya upline kok di sini. Iya. Ya, karena si Livina masuk duluan dibandingin Ko Budi Darwin ya. Iya, dan aku beda lain dengan Ko Budi Darwin, aku beda lain dengan CPP. Ya. Oh. Aku beda lain dengan CPP. Oh, berarti lainnya. Aku nggak tahu under siapa. Jadi di atas aku ada satu aku kenal, tapi udah nggak jalan. Jadi akhirnya, nah itu aku pun tidak kenal Ci, yang sponsorin aku. Jadi waktu ada pertanyaan yang waktu ini kan ya, gimana aku bisa masuk EFC. Nah, aku nggak sengaja teman-teman, aku suka beli produk kolagen PNC dulu di Guardian. Nah, pas aku mau tukerin hadiah, aku ketemu langsung sama Pak Ernest, sama Bu Helen. Jadi ditanya kan, kamu cocok ya minum ini? Iya. Nah, kamu mau minum terus nggak? Iya, saya mau minum terus. Jadi ya udah, ini deh, kamu masuk aja nih, karena nanti kita nggak akan supply lagi ke Guardian. Jadi kalau mau kamu join ke sini, kita baru mulai. Itu April 2018 kok. Nah, ya udah saya mah kepikirannya cuma mau minum produk. Saya nggak kepikiran mau bangun tim, mau apa, saya namanya ibu rumah tangga, cuma mau minum produk teman-teman, karena saya suka produk anti aging ya. Jadi kan saya lebih tua. Iya, PNC. Saya usianya lebih tua 2 tahun dari suami saya. Nah, jadi saya nggak mau kelihatan jalan kalau sama suami saya, ntar dikira tantenya gitu ya. Ini kelihatan muda sekali nih, Ci. Ini kelihatan muda sekali nih. Oh gitu ya. Iya, jadi makanya dari situ saya oke, join, tapi saya nggak pernah tahu apa yang saya sampai hari ini siapa. Cuman di atas saya ada satu sempat dikenalin ya, itu udah nggak jalan juga. Jadi ya udah saya pikir jalan aja sendiri gitu. Saya nabrak aja. Jadi malahan saya nggak tahu tusuk sate dari awal gitu. Jadi saya awalnya malahan bagi aja itu
rata pairing, makanya teman-teman ya. Jadi teman-teman bersyukur nih. Ini berarti kan timnya under Ko Budi Darwin juga ya, Ko Riki ya? Iya benar. Nah, begitu saya ketemu Ko Budi Darwin, nah beliau cerita tentang tusuk sate, oh iya saya baru ngeh gitu. While sedangkan saya udah kepalang nempatin rata gitu. Jadi ya udah, tapi nggak ada yang perlu disesalin. Menurut saya ya semua ada plus minusnya. Puji Tuhan sampai sekarang ya masih jalan sih 4 kaki saya ini gitu. Jadi ya nggak apa-apa, cuman jadi saya tunggang langgang aja bekerja lebih banyak gitu daripada kalau teman-teman main di tusuk sate sih gitu, Ko Riki. Berarti Lavina tadi bilang ada 4 kaki ya? Iya. Wow. Wah, sibuk banget dong. Lumayan. Jadi ya memang harus maintain lah ya semuanya, ya udah nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan makanya saya punya leader itu hampir ya, walaupun di kaki kanan paling banyak ya, tapi ya di kaki kiri juga lumayan, samurainya ada 1, 2, 3 ya, ada 3 samurai di kiri itu. Wow. Gitu sih. Ya jadi makanya saya pikir sih yang penting kita bergerak aja terus kok gitu. Iya benar. Iya, fokus sama aktivitas sih. Itu sih. Lavina, kalau Shogun itu rata-rata income berapa? Soalnya di sini banyak nggak tahu. Iya, itu kemarin saya karena ini sempat juga sampai 400 ya, karena saya kan main 3 titik ya. Jadi Wow, double 400 kan. juta teman-teman Iya, sebulan. pernah Dengarkan sempat ya baik-baik. sampai 400 juta. Itu karena saya punya 3 titik teman-teman. Jadi makanya teman-teman yang join hari ini, kalau mungkin ada yang baru, nah kalau mau maksimalin pairing itu nanti kalau ketika sudah berjalan ya, jangan misalnya kayak saya di awal langsung ratain, nanti babak belur teman-teman tunggal langgang. Cuma di awal bangun dulu kedalaman gitu kan. Cuman posisinya amanin dulu titik kedua sama ketiganya nama teman-teman. Jadi kalau sudah jalan kaki luarnya kan tinggal kaki dalamnya gitu. Cuman naruh titik dulu nih gitu. Itu Ya, sih yang benar. saya kebantu banget. Nah, makanya ada plus minusnya kok gitu. Berarti Lavina taruh titik kedua, ketiga langsung atau jauh di bawah? Langsung ya? Langsung jadi bentuk segitiga. Oh, itu siapa yang ngajarin? Kok Lavina tahu langsung 3? Nah, di MLM sebelumnya saya diajarinnya ya bikin begitu titiknya. Jadi dibilang sebagai penjual kan lebih untung pairing. Nah, jadi saya ngikutin mindset yang dulu aja di awal. Saya yang penting pairing gitu kan, tapi 3. Nah, tapi cuman waktu itu kali saya gimana ya, saya sempat kayak kepikiran juga sih, aduh kayaknya saya di sini nggak mau banyak-banyak titik lah, nanti ribet ininya. Jadi saya memang dari awal 3 aja gitu. Sampai akhirnya ya udah ketemu Ko Budi, oh saya bilang wah ternyata ini bagus nih tusuk sate, saya bilang gitu. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya dari saya puji Tuhan 4-4-nya jalan kok sekarang gitu. 400 juta teman-teman. Saya buat narasi hanya di atas 200 juta, ternyata 400 juta. Ya, jadi kan nggak selalu 400 ya, itu Ya, tertingginya benar. pernah Rata-rata lah. jadi Oke. 200 lah ya kalau ininya yang rata-rata. Iya. Oke. Uh-uh. Silakan Susan. Oh iya, next-nya ya Ci. Kalau Cici cara approach calon member gimana Ci caranya ngajak mereka? Oh, kalau aku jadi kayak sekarang kan aku ada banyakan, kalau lagi banyakan di rumah aku dari online, karena online itu sedikit butuh waktu lebih lama. Jadi memang nggak bisa langsung ngajakin EFC. Jadi kita komen dulu di ininya dia, di medsosnya dia ya. Entah itu komen di feed-nya dia, entah like-in di story-nya dia, entah nanya dulu apa sampai dia balas ke kita gitu ya, atau dia aware sama aku. Nah, aku baru nanya-nanya tuh, "Ibu kerja di mana?" Misalnya aku tahu dia kerja ya. Oh, saya juga dulu sama-sama kerja di bank. Nah, kalau dia sama-sama kerja di bank, iya, cuma saya udah berhenti sekarang soalnya demi ngurus anak. Nah, pokoknya nanti nyambung-nyambung iya. Terus udah kayak gitu, misalnya dia ngomong, ya habis saya belum bisa berhenti karena saya masih butuh cari nafkah buat anak saya. Nah, sebenarnya dia pengen berhenti. Nah, jadi dari situ saya masuk tuh pelan-pelan. Jadi memang nggak bisa langsung hantem gitu, Ci. Memang kita harus bangun trust orang dulu ya. Jadi itu aku kalau untuk orang yang nggak kenal ya. Tapi kalau untuk teman sendiri, aku kan asalnya dari Bogor. Aku pulang ke Bogor, aku ajakin ketemuan teman-teman aku. Aku nggak bawa sama sekali EFC, nggak bawa brosur, nggak bawa apa, ngobrol aja gitu. Kebetulan kan teman-teman aku kebanyakan udah tahu aku EFC ya, karena aku suka posting di sosial media. Nah, jadi aku nggak mau nanti mereka kabur semuanya, takut kalau ajakin ke teman. Jadi aku sama sekali nggak bawa apapun ketika teman-teman aku ngajak main.
Jadi dengerin aja masalah mereka. Nah, ini entar dari permainan, jadi dari ngobrol-ngobrol mereka curhat kadang ya. Iya nih, papaku nih sekarang lagi berobat ke Pineng ya karena ini ada tumor otak ya. Terus mamahnya kenapa? Nah, itu dia dari situ pelan-pelan aku bisa masuk. Jadi aku itu nawarin ketika aku udah tahu dulu. Oh, dia tercetus gitu. Dia tuh lagi ada masalah ini. Baru aku masuk nawarin dari produk kalau yang kayak gitu. Tapi nanti misalnya ada yang ngeluh juga kemarin showroom mobil mewah. Aduh, gue disuruh tutup nih gitu berapa hari itu yang waktu PPKM lagi ketat-ketat, sebel banget gitu ya. Ini stuck banget gitu income. Ya udah dari situ, lu mau nggak nih ada bisa cocok nih sama lu nih, mumpung di rumah aja. Nah, yang itu bisa dari bisnisnya gitu, Ci. Jadi memang lebih baik aku terlihat sama teman-teman aku yang aku kenal, aku tanpa bawa senjata apapun, EFC gitu. Jadi mereka lebih tenang gitu untuk ketemu aku, jadi pelan-pelan masuknya kayak ngobrol aja gitu, bukan kayak mau jualan, bukan kayak mau nawarin EFC dari kejauhan atau direncanakan. Jadi memang pelan-pelan smooth masuknya gitu sih. Pendekatannya harus smooth ya teman-teman. Iya, smooth. Jadi bukan niatnya jualan. Kalau aku belum nemu dia butuh apa-apa, aku nggak nawarin dulu. Misalnya aku ada waktu 2 minggu di Bogor, kan bisa diajak mainnya tuh berkali-kali gitu ya. Nah, pertemuan pertama setelah lama nggak ketemu, aku biasa dengerin dulu aja ngobrol, gali gitu ya, dia butuhnya apa. Nah gitu kok. Jadi nggak bisa langsung main hantem kromo gitu. Bener. Ya. Iya benar sih ya. Nanti Ya, kita jadi smooth. dijauhin teman-teman soalnya. Iya, kalau yang kenal jadi benar-benar harus smooth. Tapi makanya jadi marketing plan udah harus apal di luar kepala gitu ya. Karena kalau kita nggak apal, wah berabe gitu. Jadi aku sama sekali nggak bawa starter kit, nggak bawa brosur nggak bawa. Jadi kalau mau jelasin tiba-tiba pakai kertas kosong aja. Minta itu, misalnya ke restoran, minta kertas deh. Kalau mau tiba-tiba bisa masuk dari bisnis ya, langsung aku pakai coret-coret pulpen aja gitu. Gitu. Mantap. Kayaknya Susan hang deh. Oke, Oh, sebentar iya, Susan iya, lagi iya. hang. Ya, saya mau tanya. Jadi waktu pertama kali masuk kan langsung 3 titik nih. Ya kan? Itu gimana? Maksudnya sebagai apa? Diamond, Ruby, atau Sapphire? Awalnya 3 Ruby kok. Karena saya nggak persiapkan diri mau join yang namanya MLM ya. Waktu itu kali lagi masih jalan kebetulan MLM yang pertama ya. Tapi aku pikir wah ini produk lebih bagus ya. Mindsetnya pokoknya masih produk aja, penjual aja gitu ya. Jadi aku pikir ayo udah dah. Tapi aku kan mau minum PNC terus gitu ya. Ya udah asal join aja deh 3. Tapi kalau aku pikir-pikir wah nah tapi ini kayaknya potensi juga buat dijalanin, ya udah tapi taruh dulu lah titik 3 gitu kan. Nah modalnya aku pikir waduh masih berat juga kalau diamond 2 ruby ya. Jadi 3 ruby akhirnya. 3 ruby itu dari mana? Dari uang sendiri atau di mana? Uang sendiri. Karena kan ya itu sebelumnya kan aku di MLM sebelumnya sebagai penjual kan. Jadi ada income dari situ, ceplosin ke sini gitu. Sebenarnya cukup kalau aku mau ngambil waktu itu kali mau ngambil ini ya, mau ngambil Sapphire 2 ruby cukup karena aku ada uang waktu itu kali, aku cuman belanjain PNC dulu kok 15 box waktu itu kali kan, sebelum ketemu Pak Ernest. Karena ada promo, beli 15 box dapat 1 box gratis. Nah itu sebenarnya uang yang aku pakai itu dari income aku di MLM sebelumnya. Jadi pas mau tiba-tiba mau tukerin bonus ditawarin Pak Ernest kan, ini mau join nggak? Waduh keluar modal, padahal baru kemarin keluar uang nih beli 15 box gitu kan. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Aku pikir ya udah, yang penting aku masuk dulu taruh tag nama. Nah pelan-pelan. Lagian kan aku nggak bisa langsung jual posting EFC waktu itu kali. Jadi itu pertengahan April. Nah aku izin dulu sama company yang lama. Aku resign istilahnya gitulah ya. Aku pamit ke upline-ku. Aku mau masuk ke EFC gitu. Taunya upline-ku 3 level ikut kok. Gitu. Oh, jadi hebat 3 level di ya. atas aku ikut. Iya, padahal aku di sana juga bukan leader ya. Maksudnya aku ngerasa kayak masih penjual aja, cuman aku aktif kayak nulis-nulis gitu, tulisanku suka dikopas dulu gitu. Jadi ya udah waktu aku pindah ke sini gitu kan, ya udah mereka ternyata mau ikut. Jadi ya itu sih. Itu. Wow, teman-teman hebat loh sih. Vina, malah upline-nya yang di seberang ikut ke sini ya. Iya, karena dulu tulisanku suka dikopas sama upline-ku juga gitu. Mereka seneng kan, aku seneng nulis jadi suka dikopas gitu. Nah, aku pindah ke sini mereka ikut gitu. Iya, habis kan
mungkin karena Lavina itu penggeraknya, jadi kalau nggak ada Lavina mereka juga kehabisan akal. Mereka pindah semua. Terus Iya, mereka aktif nggak sih? Lavina? nah, ternyata enggak teman-teman. Itu yang dibenerin kok bener. Di sana mereka jalan, di sini mereka nggak jalan. Jadi makanya unexpected gitu. Kadang kita pikir, wah ini leader kita di sebelumnya pasti di sini ini nih jalan, kita ekspektasinya udah wah asik nih. Tahunya enggak teman-teman. Oh satu jalan, satu yang jadi samurai, 2 lagi nggak jalan. Oh, gitu ya. Terus Cici upgrade lagi ke Diamond kapan? Aku tuh dalam waktu 2 minggu kalau nggak salah upgrade ke Diamond. Karena udah tahu uangnya ya. Iya, kan nggak mau ke pass up, rugi. Jadi pokoknya titik 1 dulu jadi Diamond lah gitu kan. Itu dari bonus aku ngerekut aku kumpulin, ya udah jadi upgrade pelan-pelan ke Diamond gitu. Oke, Susan is back. Oke, silakan Susan. Ya. Ya, sorry ya. Tadi ini nge-lag. Nggak apa-apa. Iya, oke, udah sampai ini ya. Sorry ya, bentar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lag lagi kayak ini. Kalau rencana Cici ke depan untuk mengembangkan jaringan gimana, Ci? Nah, ini ya teman-teman. Kalau yang sekarang, ini aku lagi bikin support system yang baru ya. Jadi kemarin ini kan ada banyak rontok. Nah, jadi aku nggak mungkin nih, ya udah bertahan aja pakai sistem yang lama. Udah permainan angka. Babak belur semuanya. Karena setelah aku tanya-tanya, jadi ya aku gali sih. Kira-kira apa sih kesusahannya di lapangan? Ternyata kalau kayak aku gini, walaupun introvert, masih bisa kan ngomong gini ya, milih kata-kata gitu. Tapi ternyata ada teman-teman yang memang ngomong aja tuh susah gitu, kesulitan. Halo? Ya, kita dengerin. Oh ya. Soalnya di aku Ci Susannya nge-lag kok. Ya, memang Susan nge-lag nggak apa. Kita dengerin kok. Bisa Suaranya ya? jelas kok. Jelas ya kok ya. Oke. Ya. Jadi aku tanya ternyata ada orang yang benar-benar kesusahan dan mereka tuh juga bingung. Maksudnya belum cukup detail dari support system kantor. Jadi akhirnya aku bikin lagi kok, aku pecah lagi support system tim aku sendiri. Jadi aku bikinin flow chart-nya. Alurnya kalau teman-teman join, apa yang harus dimiliki? Mindset yang pertama. Cara pandang ini, sikap terhadap bisnis ini gimana ya. Jadi itu dipersiapkan sampai buat daftar nama, ngomong ke orang, untuk mengundang Zoom, jangan sampai keceplosan AFC dulu, jangan sampai keceplosan SOP Subarasi Utsukushi dulu. Nah itu aku ajarin cara ngomongnya, kita sediain tools-nya sampai akhirnya ketika join di Zoom, ya itu yang presentasi ya udah upline. Jadi jangan yang baru-baru dulu karena nanti takut salah ngomong. Nah, jadi ya sistem gulung yang diajarin Niko sih ya. Nah, kalau udah nanti follow up lagi, diajarin, kita kasih lagi tools-nya ini loh gitu ya. Jadi ya itu sih dengan harapan yang baru ini bisa memperkecil, meminimalisir tingkat penolakan walaupun pasti penolakan ada gitu kok. Jadi Cici buat sistem baru ya. Iya, sistem baru untuk internal tim karena dari kantor ternyata belum cukup kalau untuk timku ya. Jadi memang kurang detail gitu. Jadi makanya aku buatin dari trainingnya aku ikutin ya. Aku kan ikut training NG Pro, aku baca buku juga yang NG Pro punya ya, yang people skill gitu kan. Apalagi itu ya. Terus yang si GoPro gitu ya. Ya udah jadi dari situ tapi aku tanya juga timku karena teori itu kan teori. Nah, aku tanya juga di lapangan kesulitannya seperti apa. Jadi kita bikin sistem berdasarkan ilmu yang kita pelajarin dari training plus kesulitan di lapangan gitu kok. Benar. Iya, itu sih. Jadi ya ini yang lagi aku praktekin baru-baru ini sampai aku bikin grup baru lagi khusus untuk kalau yang mau komit, ayo harus laporan aktivitas. Aktivitas itu kan nggak selalu tentang prospek ya. Aktivitas itu apa aja sih? Aktivitas itu bisa misalnya add friends 15 orang sehari di Facebook. Bisa juga dengerin audio, terus audionya dapat insight apa, sharing di grup itu. Terus misalnya konsultasi sama aku. Nah, itu share di grup juga. Jadi ada sesi konsultasi sama upline, kan itu 3 prinsip abadi. Nah, terus apalagi misalnya ini bantu downline prospek. Nah, itu juga atau misalnya prospek online, prospek offline ya dan rupa-rupa. Jadi aku baru bikin lagi itu grup
khusus untuk yang laporan aktivitas sekecil-kecilnya. Jadi fokusnya ke aktivitas, bukan cuman ke income ratusan juta apa, jangan, tapi kita fokus ke aktivitas. Kita aktivitasnya rutin, konsisten, sekecil apapun itu kalau dilakukan secara konsisten, itu hasilnya akan datang juga gitu. Nah, itu yang aku lagi jalanin kok sekarang. Benar. Iya. Usaha tidak pernah mengkhianati itu ya. Iya. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Ya, nah cuman kan kita nggak bisa cuma motivasi doang ya kok ya. Kirimin, bikin training. Jadi aku bikin grup ini, aku kasih contoh nih, upline-mu juga prospek lo, upline-mu juga menggali kedalaman lo. Jadi aku juga screenshot yang aku kerjain, aku kirimin gitu ya. Buku yang aku baca, audio yang aku dengar, aku kasih di situ. Nah, jadi nanti semuanya aku harap ke-trigger untuk bergerak juga gitu. Intinya kita harus bergerak gitu kok. Oke, Susan, silakan. Ya, next kalau yang paling mendukung Cici di AFC ini siapa ya, Ci? Mendukung, puji Tuhan, suami sih nggak ini ya, suami sih nggak pernah melarang ya. Dan kalau aku keluar kota juga suami mengerti, tapi tetap aku batasin, Ci. Jadi aku tahu batasan, jadi biar gimana pun suamiku itu mau jangan sampai perkembangan anakku terganggu. Karena kebetulan anakku ini waktu kecil pernah didiagnos ADHD ya, yang maksudnya tuh bukan yang autis berat, tapi termasuk yang autis ringan ya. Jadi ininya tuh konsennya mudah pecah gitu. Nah, jadi aku sekarang ya, 2 minggu ini anakku lagi ujian, aku nggak mau roadshow keluar kota, nggak bisa gitu. Jadi aku tetap utama anak, karena kalau anakku sampai bermasalah gitu ya sekolahnya, perkembangannya, itu nanti takutnya suamiku marah, nantinya nggak dikasih lagi keliling-keliling. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang mendukung paling besar ya memang keluarga. Tapi kita juga sebagai seorang ibu, seorang istri, ya aku sendiri berusaha tahu batas gitu. Jangan sampai nanti keluarga jadi terbengkalai gitu. Jadi ya itu sih kalau aku yang paling banyak mendukung ya keluarga memang gitu. Benar. Ya, Cik. Iya. Dari itu langsung ke ini aja ya, Ci. Kalau saran Cici untuk grup ini gimana, Ci? Tim ini. Tim Fortune. Aku kan belum kenalan ya, tapi gini teman-teman, selama aku belajar ya, jadi aku juga belajar sama tim lain ya. Jadi kadang gini, kayak Ko Budi Darwin gitu ya, kan luar biasa gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa hal yang ternyata, wah, tim aku berat kalau buat duplikasinya. Termasuk aku sendiri kalau duplikasi kayak Ko Budi Darwin nggak bisa ngomong kayak Budi Darwin hebat-hebat gitu ya. Nah jadi aku pikir, wah aku nggak bisa one man show juga karena kalau one man show ntar aku capek sendiri. Jadi akhirnya aku pikir ya udah aku sesuaiin sama tim aku. Jadi kebutuhannya apa? Oh ternyata banyak yang organik nggak bisa ngomong gitu. Kita bukan pemain jaringan nggak bisa ngomong. Jadi kita gimana dong? Wah kita bikinin skrip percakapannya. Kalau follow up gimana? Pendekatan gimana ya? PDKT pas prospek gitu ya atau mau mengundang orang ke Zoom kita bikinin sampai seperti itu teman-teman. FORML kita bikinin ininya. Handling objection kita bikinin juga audio sama skripnya. Nah jadi sampai segitunya ya, tapi itu untuk timku. Nah, kalau untuk Fortune Team ya, saranku teman-teman harus tahu juga karakteristik timnya karena tim kita kan masing-masing beda ya, orang-orangnya beda, latar belakangnya beda. Nah, cara mencari cara yang paling tepat itu sesuai dengan kebutuhan tim. Orang-orangnya seperti apa ya. Terus diskusi juga penting, komunikasi ya. Aku banyak kemarin kesalahan di komunikasi, miskom gitu ya. Jadi kalau memang WhatsApp itu kadang ada tanda baca, nah ada baiknya sekarang aku banyak pakai voice note kalau komunikasi ya atau telepon gitu ya. Memang sih sebagai orang introvert ini susah gitu, lebih enak orang introvert ngetik ya, jadi kayaknya lebih bagus gitu kan urutan sistematis kalau ngomong kadang kan gelagapan gitu. Nah itu jadi teman-teman kalau saranku teman-teman kenalin timnya ya baik-baik di sini. Terus teman-teman memang bergerak itu perlu dan jangan fokus cuman ke income ya. Fokus ke aktivitas dulu. Uang itu akan ngikutin kok kalau kita aktivitasnya ada terus, kitanya juga berkembang diri kita gitu ya. Aku belajar dari training-training gitu ya. Sukses itu memang ada orang-orang yang beruntung, yang kebetulan gitu ya. Tapi kita jangan cuma ngandelin kebetulan, jangan cuma ngandelin hoki. Kita juga harus asas skill kita. Kita juga harus bertumbuh terus, upgrade skill kita, ikut training lah gitu ya kalau misalnya bingung gitu ya. Dan jangan tergantung juga selalu sama upline gitu ya. Kebetulan saya nggak punya upline, jadi memang nggak bisa tergantung ya. Jadi memang itu pesan yang menguatkan juga dari
training, ikut aja teman-teman ya. Jadi ini bisnis teman-teman sendiri walaupun punya tim ya, tapi teman-teman harus tahu kesuksesan yang utama itu di tangan teman-teman. Ya, jadi teman-teman mau sukses, ayo bergerak ya. Jangan sampai nunggu Koriki atau Cisusan atau Cimimin, ayo gini-gini. Teman-teman yang proaktif. Kalau teman-teman ada masalah, teman-teman tanya, konsultasi ke upline-nya. Jangan sungkan-sungkan. Ini bisnis teman-teman. Kalau teman-teman pandang ini bisnis besar, ayo anggap bisnis ini besar. Jadi pertanyaan apapun, belajar apapun itu berarti itu. Itu sih kalau yang pesanku ya. Soalnya itu yang terjadi sama timku. Jadi aku selalu bilang, ayo belajar, ajak timku belajar ya. Sama-sama, ayo jangan cuman kita fokusnya ke uang gitu ya. Gitu karena ya apa ya, kan nggak ada orang yang langsung hebat gitu. Even kayak Ko Budi Darwin aja butuh 20 tahun kan untuk bisa capai di posisi yang sekarang. Orang lihatnya sekarang beliau berhasil, tapi kan Ko Budi Darwin itu memulainya sudah dari 20 tahun yang lalu. Jadi jangan cuma kita lihat hasil akhirnya Ko Budi Darwin sekarang. 20 tahun itu Ko Budi sudah melewati prosesnya untuk bisa jadi seperti hari ini. Nah, itu yang selalu aku ajarin ke tim juga. Jadi jangan instan, fokus sama pengembangan diri. Itu sih kalau buat Fortune Team, semoga yang aku sampaikan buat timku juga bisa kepake nih. Itu Ci Susan. Ya Ci, thank you banget Ci, sarannya bagus banget. Sama-sama. Iya, saya balikin ke Koriki ya kok. Oh iya, saya mau tanya, kan kita kadang-kala waktu bangun tim kan ada ketemu juga ya, member yang aktif lah. Kadang-kala kan tidak sesuai dengan ekspektasi, kadang-kala kan bisa dibilang mengecewakan. Nah, itu gimana? Nah, mengecewakan dalam hal apa? Misalnya kita udah ini ya, kita expect dia jalan jadi leader, tapi ternyata dia nggak jalan. Kalau saya ya udah, karena energi terbatas, waktu terbatas, ya udah. Kebetulan misalnya ada lain yang mau jalan, yang komit gitu ya, saya beralih ke yang lain kok. Jadi yang ini untuk sementara kita tinggalin, tapi dalam artian bukan kita musuhin, bukan kita kucilin. Keep in touch perlu, tapi maksudnya jadi ya itu tadi kan kita harus bikin pemetaan ya. Kalau ketika tim kita makin besar, ya misalnya teman-teman mungkin udah punya tim yang besar, apalagi udah ada juga leader-leadernya gitu ya. Teman-teman kan nggak bisa semuanya jagain, jadi teman-teman harus pegang orang-orang kuncinya. Nah ternyata yang kita harapkan jadi orang kunci, dia tiba-tiba meleot gitu ya. Ya udah langsung aja bergerak pindah ke yang lain dulu. Yang ini kita keep in touch aja dulu. Jadi kalau aku gitu. Pindah ke yang mau komit aja dulu. Jadi kayak kemarin aku ke Medan itu karena ada yang mau komit gitu. Walaupun kaki kuat aku terbang berangkat gitu. Itu sih kok. Oke. Jadi kita hanya bekerja dengan orang yang mau komit. Betul. Ya, karena kan waktu kita terbatas ya, teman-teman. Betul, waktu dan energi terbatas ya. Jadi kita lebih baik alokasikan yang utama itu untuk orang yang benar juga mau komit gitu. Ya, kita semua punya waktu 24 jam, teman-teman. Betul. Dan juga kita annual rank juga dibatasi waktu juga. Iya. Jadi kita memang harus menggunakan waktu dengan baik, ya kan? Iya. Nah, bagaimana dengan orang yang dalam membernya tidak efektif menggunakan tool yang ada? Nah, itu nggak bisa paksa kok. Kita udah sediain tools, kita ajarin cara pakainya begini. Misalnya orangnya tetap nggak mau, saya pokoknya nggak mau prospek, saya cuma mau posting-posting di sosmed, ya nggak apa-apa. Kan itu jadi masuk ke kategori yang seller. Bahkan tetap yang cuma mau jadi user juga ada. Nggak apa-apa, itu justru memang kalau dari yang saya pelajari, karakter grup saya sama yang saya pelajarin dari training, memang itu 80% orang memang nggak mau, maksudnya nggak mau diatur-atur gitu. Nah, 20% ini aja masih kebagi yang leader, yang benar-benar mau profesional, sama yang kadang masuk sistem, kadang nggak mau masuk sistem gitu. Jadi memang ya udah, kalau aku sih nggak aku paksa sih. Ya udah, intinya aku sediain provide ini toolsnya, ini flowchart-nya. Ya kalau misalnya dia nggak mau pakai, ya udah, at least aku udah sediain gitu. Ya, benar. Jadi siapin tools terserah, kalau member yang aktif mau pakai atau enggak ya terserah mereka lah ya. Betul. Gitu ya. Oke. Terus gimana sih kalau pada waktu itu, kadang-kala kan pemasangan titik itu kan kadang-kala ada juga yang orang-orang juga bingung pasang titik. Nah, Ci gimana ngajarin mereka?
Ya ada lewat training, tapi selebihnya sih kalau training lebih umum ya, tapi selebihnya aku bilang kalau ada kebingungan pemasangan titik, tanya sama upline yang mengundang. Kalau upline-nya yang mengundang nggak aktif, lari lagi ke satu level di atasnya. Jadi memang titik ini nggak bisa asal lari ya, apalagi ke crossline gitu ya, kan nggak boleh crosslining. Jadi aku selalu bilang kalau mau nyusun titik, apalagi yang baru, dampingin untuk leadernya. Jadi jangan sampai dilepas dia pasang titik salah gitu. Ya didampingin sama yang merekrutnya kok. Jadi nanti biar lebih tahu gitu. Kalau aku yang merekrut ya aku yang dampingin. Karena yang merekrut itu lebih tahu kan pertimbangannya gini gitu. Ini saya tempatin kamu di sini karena kamu temennya si ini kan, atau kamu masih ini nih jalurnya si ini gitu. Nah kan yang lebih tahu yang merekrut. Jadi untuk pemasangan titik yang akan bantu dampingi adalah orang yang merekrut gitu. Benar. Oke. Teman-teman Ya. ada yang mau bertanya? Silakan. Kita sekarang open. Coba saya baca chat dulu ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ya, siap kok. Oke. Silakan teman-teman. Ini ada 16 orang. Wah, ini calon Busido semua nih. Ini ada orang baru juga nih, Ci Alvina. Welcome. Ada Siapa Mbak namanya kok? Linda, ada Mas Ujang. Halo Bu Lina, Mas Ujang. Iya. Oh, Bu Linda ya, Bu Linda. Ya. Mas Ujang, salam kenal ya. Ada Ko Yang mau tanya Ferry. silakan. Ya, Ko Ferry juga ada. Oke. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Halo Ko Ferry, selamat malam. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak usah malu-malu. Ini kita susah loh minta Lavina tuh bicara berbulan-bulan, teman-teman. Berbulan-bulan. Akhirnya bisa berhasil. Karena saking sibuknya, bayangkan. Di dalam grupnya sudah ada 1 shogun. Tadi berapa? 7 samurai ya? 8 ya? Tunggu. Ya, 8 samurai. Ya, kurang lebih 8 samurai. 8 samurai. Ronin ada berapa? 20. Aduh, Ronin tuh kemarin, aku tuh ada catatannya sampai lupa ya. Tapi ada 30. Aku lupa taruh di mana nih, di buku ini. Iya. Ronin tuh banyak banget sih sama Toreda ya, lebih banyak Toreda. Toreda. Banyak banget lah, udah pasti. Jadi kalau udah grup seperti Lavina itu ya, udah shogun itu ya udah harus, ya kan? Shogun itu sebenarnya idealnya 2 samurai di kanan, 2 samurai di kiri. Tapi Lavina ini punya 8 samurai. Ya. 3 di kiri, 5 di kanan, plus 1 shogun di kanan. Nah, bayangkan. Jadi kita sebenarnya untuk stabil itu 2 samurai kanan, 2 samurai kiri. Tapi Lavina punya 3 samurai di kiri. Sisanya di kanan. Karena juga ada shogun juga. Wow. Itu makanya income-nya bisa. Ya, makanya income-nya bisa stabil, teman-teman. Stabil dan meningkat. Rata-rata 200 juta per bulan. Kalau ada yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Jadi ini bukan dari jualan. Bukan dari jualan online. Bukan dari jualan ketok-ketok pintu, teman-teman. Ya. Jadi ya kita dari sini kita belajar ya bahwa kita memang perlu bangun grup. Grupnya begitu besarnya. Dan Pak Ferry mau bertanya, Pak. Ayo silakan, Pak. Itu nggak dimatiin kok. Silakan, Pak. Pak Ferry. Ayo Pak Ferry. Tinggal klik yang sebelah kiri tombolnya. Silakan Pak Ferry. Oke. Oh, nggak jadi ya? Kepencet kali kok. Kepencet ya. Oke, yang lainnya siapa? Ayo silakan lagi. Yang mau bertanya, ayo silakan open. Aku aja yang nanya ya. Oke, Susan. Gitu aku nanya nggak ke bisnis ya, tapi kalau kondisi mana tahu kan ada ketemu, kalau ada kondisi Cici kan tadi bilang anaknya ADHD ya, Ci. Nah, itu bisa nggak konsumsi AFC suplemennya, Ci? Iya, bisa. Gini, kebetulan anakku itu nggak yang terlalu parah sih, Ci. Jadi memang istilahnya tuh yang nggak lari-lari gitu keliling-keliling, nggak. Dia itu gampang ke distraction, misalnya lagi kerja, lagi sekolah lah ya di Zoom. Tiba-tiba dia lihat cicak.
ntar dia lihat cicak, ntar dia mainin penghapusnya gitu. Nah, tinggal dipanggil aja sih, jangan ngelamun gitu. Itu sih. Nah, jadi kalau minum sih aku rasa nggak terlalu jauh beda ya kalau misalnya before after minum SOP karena dia memang nggak terlalu parah gitu. Jadi aku lihat ya kemarin itu yang terbantu pada saat dia kena flu Singapura. Nah, flu Singapura itu kan Sabtu muka sariawan ya. Jadi itu aku rasanya kasih obat ya, aku lupa. Jadi aku bikin jus pepaya, aku masukin gitu jusnya aku masukin SOP-nya ke situ, dia minum. Nah, itu rasanya 3 hari deh, cepet sembuh banget gitu. Ya, itu sih kalau yang paling kelihatan ya. Tapi kalau masalah distract itu attention dia tuh sebenarnya nggak terlalu parah gitu. Cuman tetap aku ngerasa ini anak belum ada tanggung jawab, namanya anak cowok ya umur 9. Jadi makanya aku dampingin juga gitu. Sampai sekarang ingetin aja jangan ngelamun kalau dia ngelamun gitu. Tapi selebihnya suka aku tinggal juga sih gitu. Maksudnya dalam arti tinggal dia di ruangan belajar khusus ketika sekolah, tapi nanti setelah sekolah aku tanyain gimana tadi belajar apa gitu. Jadi Oh kalau iya, yang oke. untuk ADHD-nya aku nggak terlalu lihat perbedaan karena dia memang nggak berat. Tapi untuk yang kesehatan itu waktu dia kena flu Singapura gitu. Iya oke. Thank you, Ci. Ya, Nah, sama-sama Cisika. Lavina saya mau nanya nah pada waktu awal-awal kan Lavina mulainya ini kan seperti seller gitu ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya, Nah, benar. apa yang menyebabkan berubah paradigma tersebut? Apa yang Nah, menyebabkan? iya itu ikut training kok, ikut training NG Pro ya, ikut baca bukunya apa tuh yang Fight for Freedom sama yang apa People Skill sama buku GoPro ya, terus yang terbaru kemarin NG Pro ada Road to Freedom. Aku baca itu, aku baru nggak ternyata selama ini aku salah gitu. Jadi kalau kita mau besar di sini ya kita harus networker gitu, nggak bisa cuma Iya. sekedar nggak ada yang salah untuk jadi seller, itu pilihan orang ya. Tetap ada aja di timku yang tetap mau jadi seller. Walaupun aku bilang ini nggak bisa besar kalau jadi seller, tapi tetap orangnya mau ada di poin apa di titik seller karena dia ngerasa nyaman. Pokoknya nggak suka ikut training-training. Nah, tetap ada gitu. Cuman ya kita ini kan bisnis kita sendiri. Ya kalau kita mau besar ya kita harus keluar dari cangkang kenyamanan kita. Kalau aku gitu ya untuk diriku. Jadi ya belajar itu titik baliknya itu ketika aku dengar training. Ikut training NG Pro, terus ikut training siapa lagi ya? Banyak banget aku ikut training kemarin tuh ada Haryanto Kandani, James Gui. Aku dengerin semuanya ya. Terus Chandra Putra Negara, terus siapa lagi Ipo Santosa. Waduh, udah semuanya deh. Aku dengerin jadi dari situ oh iya, aku ternyata salah kalau misalnya aku cuma berpikiran buat jualan produk gitu. Jadi kalau jualan produk itu kan berarti aku cuma untung sendiri gitu. Tapi kalau mau besar kita harus bantu orang di sini gitu. Itu sih mindsetnya baru kebuka gitu. Benar. Ya, Lavina, hebat ya. Teman-teman udah dengar kan, jadi memang kita harus upgrade diri, ya kan? Ya, upgrade diri baru bisa berubah dari hanya seller. Kalau seller paling-paling dapat berapa, teman-teman? Berapa kemampuan kita menjual? Nggak banyak, teman-teman. Tapi kalau kita Nggak upgrade bisa diri, stabil. ya benar nggak bisa stabil, kan tergantung kita. Ya, kalau kita seperti Lavina mau upgrade diri, mau belajar, ikut training sana, training sini, ya kan? Dan mau keluar dari comfort zone, benar ya, Lavina ya? Iya, benar, Keluar dari benar, comfort zone ya, benar. dari zona nyaman, Mm-mm. ya kan? Iya, Itu penting iya. sekali, teman-teman. Saya kalau saya kalau dibilang nyaman itu sebenarnya saya orangnya introvert kok. Orang nggak ada yang percaya saya introvert ya. Sebenarnya Iya. saya introvert. Saya lebih senang menulis. Ya, saya lebih senang menulis. Makanya itu strength saya sebenarnya di tulisan. Karena bagi saya itu kayak hobi juga. Tapi untuk bisa sukses di sini bukan cuma di sini untuk kita mau sukses ya, kita harus bisa bayar harga gitu. Kita harus mau keluar dari cangkang kenyamanan, kita harus bergeser. Nah, jadi karena itu saya belajar juga ya komunikasi skill communication gitu ya, communication skill gitu ya. Nah, ini nggak bisa langsung, tapi kan memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, berbagi kayak gini gitu ya. Bahkan mungkin di panggung gitu ya, bagi saya yang tadinya nggak nyaman, aduh sakit perut kalau mau berdiri di depan orang banyak gitu ya. Cuman ya harus bisa men-challenge diri karena saya tahu harga kesuksesan itu mahal gitu loh. Jadi jangan istilahnya jangan murahan juga. Effort kita harus besar juga gitu. Harus
memang memperjuangkan ini bisnis besar, patut kita perjuangin. Nah, itu mindset yang penting. Jadi teman-teman harus bisa lihat mandang ini bisnis besar. Kita lihat orang-orang yang franchise pada umumnya ya, itu kan mahal sekali ya, tapi babak belur dibela-belain, tetap pokoknya yang penting BEP dulu deh. Nah, di sini kita kan kecil sekali, cepet banget BEP-nya. Nah, tapi kalau buat jadi sukses besar itu cuman bayar harga yang ya udahlah kita ngomong dari yang tadinya nggak biasa ngomong, menurut saya itu masih worth it untuk diperjuangin karena kita nggak perlu keluar biaya apa-apa, tinggal men-challenge sendiri aja. Itu sih kok. Benar, benar setuju. Nah, Lavina, saya mau nanya nih, kan kita kan kadang-kala ya ketemu juga ada yang menganggapan bahwa bisnis kayak networking ini nggak bisa tahan lama. Nah, kayak AFC itu nggak tahan lama. Nah, itu gimana pendapatnya si Lavina? Oke, saya bilang, nah kamu pernah ada pengalaman apa gimana gitu. Nah, tapi kalau yang saya jalanin ya saya sharing. Selama ini saya jalanin ya namanya bisnis ya, bukan cuma MLM, akan pasti ada naik turunnya, dinamikanya naik turun. Tapi kalau memang mau tahan lama itu bukan tergantung dari orang lain, tapi dari kitanya. Jadi aku bilang ya fokus ke pengembangan diri kita. Jadi fokus ke aktivitas kita gitu ya. Kalau untuk bisnis MLM nggak tahan lama itu mungkin karena orangnya aja. Misalnya udah nyaman di posisi income 200 ya udah. Jadi nggak kerja lagi, nggak memperhatikan tim lagi. Nah, itu benar bisa turun gitu. Tapi selama kita memperhatikan tim, kita selalu jaga, kita gali gitu ya, menurut saya ini akan bisa long term gitu. Jadi jangan tergantung. Kalau perusahaan mah kita nggak perlu ragu lagi deh teman-teman, karena kan di Jepangnya itu farmasi ya. Terus di sini perusahaan networking itu kita sama-sama tahu ya. Di sini Pak Ernest ya orangnya seperti apa ya, yang saya lihat tuh memang visinya jauh ke depan sama Pak Mike ya. Nah, itu saya jelasin juga. Nah, ini tinggal di sisi kitanya aja. Sebenarnya ini bisa long term nggak long term tuh di sisi kitanya. Kalau perjalanan bisnis dinamika naik turun itu pasti ada, tapi jadi jangan kaget. Jadi aku bilang kayak gitu sih. Kalau orang yang bilang, wah nanti ada turunnya itu mah ada ininya fasenya naik nanti turun ya. Nah, itu tergantung kitanya. Jadi bukan tergantung Pak Ernest-nya, bukan tergantung FC-nya, tapi itu diri kitanya. Ya, kita bisa bikin turun gini, kita bisa bikin kayak gini ya. Kita bisa bikin oke turun dikit, naik lagi gitu. Nah, itu tergantung kitanya. Jadi aku bilang selama kita nggak pernah berhenti ya, selama kita mau mengembangkan diri ya, itu nggak akan maksud itu yang blus gitu ke dalam. Jadi itu sih yang aku ajak ke timku juga sekarang lebih fokus sama aktivitas kita kok gitu. Benar. Daily activities ya. Ya, daily activities. Jadi itu. Ya. Dan ya memang kan faktanya ya kok untuk penambahan penduduk sendiri Indonesia itu ada berapa persen tuh ya. Tiap tahun kan itu penambahannya besar loh. Nah, ini kita nggak akan pernah kehabisan. Iya, pertambahan penduduk ya. Indonesia. Iya, memang gede. Indonesia itu ada hitung-hitungannya. Aku pernah posting gara-gara dengerin training NG Pro. Jadi nggak akan pernah habis sebenarnya market kita di bisnis ini karena pertambahan penduduk bertambah terus, apalagi orang Indonesia. Ya, jadi diperkirakan berapa persen tuh ada hitung-hitungannya. Jadi ketika nanti usia dia produktif, nah ini udah bisa masuk ke segmen target market kita lagi gitu. Jadi nggak akan pernah habis gitu sebenarnya gitu. Benar. Itu sih nggak akan pernah ada turunnya kalau kitanya juga semangat, kecuali kitanya ya udah nyaman. Wah, kita udah jadi level tertentu udah shogun, dah lah nggak usah keliling-keliling. Nah, udah itu tanda-tanda bahaya gitu teman-teman. Ya, itu benar. sih. Benar. Ya. Karena kan penduduk Indonesia aja bayangkan sekarang 200 berapa? 275 nggak salah ya. 270. Ya. 270. Itu yang paling nggak itu dia kan bertambah terus. Ya kan? Terus orang-orang yang tadinya misalnya masih anak muda, ya kan dia kan udah mulai masuk pasar kerja. Itu nanti nambah lagi. Jadi kita punya pasar itu tidak pernah habis, teman-teman. Nah, mereka semakin tua mereka kan semakin bagus, income-nya semakin mapan. Itu pasar kita juga gitu loh, teman-teman. Jadi memang nggak ada itu namanya kita kehabisan pasar. Sekarang aja AFC kalau saya salah dengar hanya 1 juta berapa ratus member ya. Ya, dan tapi itu teman-teman kan satu orang bisa 3 nama. Jadi sebenarnya 1 juta itu yang aktif jalanin juga cuma berapa ribu gitu. Jadi nggak banyak gitu. Jadi makanya ini masih kalau kita ngomong by data ya,
ini nggak akan habis sih, ini justru baru dimulai gitu di Indonesia 4 tahun mah ibarat kayak kita anak masih balita gitu, masih sedikit orang MW aja yang maksudnya perusahaan lain gitu ya yang udah 20 tahun masih ada gitu. Nah, jadi Iya. teman-teman ya mindset-nya itu jangan sampai salah ya. Misalnya aduh, saya udah telat join, bukan masalah joinnya kapan gitu, tapi kitanya yang mau nggak nih komit gitu. Jadi untuk temen mah bisa dari mana aja, orang nggak dikenal lewat sosmed juga bisa. Malahan aku kemarin naik Grab prospek tuh. Ke dokter gigi aku prospek orangnya. Jadi ini apa gali impian gitu kan. Ya dari situ aja kok gitu. Jadi banyak lah, masih banyak yang Iya. bisa kita tawarin gitu. Bener. Perusahaan networking yang paling lama aja umurnya udah 50-an tahun, teman-teman. Nah, tuh Ya. kan. Tadi kan si Lavina udah ngomong MW itu udah 50-an tahun, teman-teman. Oh, Ya. udah 50 ya, bukan 20 ya. Sorry, salah tadi. Iya. 52 Itu tahun. masih Dia ada. tuh seumuran kayak AFC. AFC kan 1969 aja juga sama. Ya. Nah, jadi itu dia teman-teman. Di AFC masih baru, masih balita. Jadi makanya kalau Iya. ditanya, ini cepat banget, masih besar banget gitu. Iya. Gitu. Benar. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Ayo silakan. Tinggal dikit nih waktu kita dengan Lavina nih. Ayo silakan. Nah, ini boleh. Ya boleh. Malam, Pak Silakan. Ya Pak Feril, silakan. Ya. Ya, saya ini hanya mau sudah nggak si Lavina ini kan di dalam pendekatan itu kita lihat dari umur 50 ke atas atau 60, walaupun mereka ini kan ada yang masih produktif. Ya. Nah, itu bagaimana selama ini dibanding dengan anak-anak muda? Sebab begini, biasa juga untuk umur-umur itu dia punya otoritas terhadap anak atau keluarganya yang masih ini, ada pengaruhnya, sehingga bagaimana pendekatan dengan mereka itu supaya berjalan itu jaringan ke bawah untuk level umur-umur ke atas ya. Ada yang memang sebenarnya dari ada segi teknologi mereka gaptek, tapi minimal anak-anaknya itu yang tidak gaptek itu bisa ada komunikasi sehingga ini bisa berjalan kan ini ya terus menerus secara kontinu. Terus kedua, apakah sudah dipersiapkan? Karena ke depan IT semakin ini orang menggunakan robot. Nah, jadi ketika programnya sudah dimasuki robot, ya tidak perlu ketemu orang lain bagaimana robot ini bermain gitu. Itu yang kemungkinan terjadi ya. Tapi artinya sebenarnya betul, saya senang juga tadi pendapatnya Lavina secara pendekatan itu kita berikan dulu dia pengetahuan semua mengenai orang-orang yang kita dekati mengenai FST ini kan. Jangan terus diiming-iming masalah ini uangnya begini. Nanti dia menghayal terlalu tinggi. Ketika tidak tercapai, ya dia down. Tapi kita dekati dulu, berikan dia pengetahuan bagaimana dia menggunakan ini. Seperti ada permainan, ketika dia sudah menguasai begini, baru diisi. Begini loh caranya kamu mau untuk mengembangkan FC ini, produk ini. Saya kira gitu. Makasih Bung Riki. Saya cuma sekedar ini. Tadi saya sudah dengar dari tadi. Waduh bagus ini. Iya. Bagus. Ya, artinya sederhana tapi bagus. Tidak terlalu ini. Kita jadi memang siapa ya kalau di dalam orang memang duit itu juga bukan segalanya ya. Jadi ada kalau dibagi orang-orang yang saya tidak bilang dia ini ya, kebanyakan yang Nasrani itu yang mengenai dia bilang jangan kau terlalu mamon. Mamon saya kira tahu itu. Ya, jangan sampai kita dikuasai itu akhirnya kita menggunakan kita punya sebenarnya itu begini kalau mau ini supaya diberkati di jalan di samping kita ada keuntungan ya kita juga memberikan kepada mereka yang kekurangan katakan fakir miskin yatim piatu. Jadi jangan untuk itu ketika kita dapat seolah-olah kita mau bisa kita sendiri bisa beli ini beli itu pada banyak orang susah. Ya. Kira begitu. Makasih. Ya. Oke. Thank you Pak Ferry. Pertanyaannya tadi yang pertama ini ya cara pendekatan ke orang tua gimana mau
bisa regenerasi ke anaknya gitu ya. Ya, betul sekali. Oke, kalau di saya itu memang ada yang golongan Papi Joseph itu dia 75 tahun. Dia Wah. merekrut juga yang 70-an, pokoknya teman-temannya 70-an. Nah, tapi ya balik lagi Pak Ferry. Nah, itu dia nggak ada juga yang nggak berhasil ngajak anaknya nggak mau, kita nggak bisa paksa. Jadi ini balik lagi ya, yang semangat tetap si Papi Jo ini ya nggak apa-apa. Kita kan satu tim ini semakin baik kalau kita heterogen ya, nggak semuanya anak muda, itu juga kurang baik. Kita perlu juga orang-orang yang usianya tua gini ya, kayak Papi Jo itu dia usianya 75 tahun ya nanti Desember. Nah, beliau ini pernah masuk sekolah kedokteran tapi tidak tamat. Jadi beliau ya bisa sharing ke kita juga gitu. Jadi memang saling melengkapi aja. Anaknya nggak bisa dibawa, nggak mau ngikutin, kita nggak bisa paksa. Tapi beliau yang masih semangat aktif gitu ya, justru bagus. Jadi ya udah, ada juga di timku yang golongan 70 tahun ke atas ada. Jadi yang ya mereka karena keterbatasan informasi ya, tapi apply-nya bantu. Jadi apply-nya si Pak Aswan itu usia 60. Jadi kalau misalnya gaptek dibantuin, cuman pada akhirnya memang harus belajar juga. Nah, itu dia. Tetap mau belajar sih, balik lagi ke orangnya. Usia tua pun kalau orangnya mau belajar, tetap bisa, Pak Ferry. Jadi nggak bisa, maksudnya kita paksa harus regenerasi ke anaknya, nggak bisa. Jadi memang balik lagi, kalau memang bapaknya yang semangat, yang udah tua, tetap bapaknya aja gitu. Yang jalanin, kita bantu, belajar pelan-pelan, input, pohon, ya itu memang nanya mungkin berulang kali, tapi nggak apa-apa. Tapi semangat tuh, sampai tengah malam bisa telepon ke saya juga gitu, telepon ke upline atasnya, kalau upline yang langsungnya misalnya nggak angkat-angkat gitu. Jadi kita saling backup, itu sih satu ya. Terus yang kedua pertanyaannya apa? Sorry Pak Ferry. Jadi saya lupa lagi tadi. Saya cuma ingat tadi nih, yang terakhir juga saya setuju Pak Ferry soal kalau di tim saya sekarang ini agak kurangin ya, karena kita kemarin kan ada kasus yang heboh banget tuh ya di investasi bodong gitu ya, yang sangat identik dengan flexing gitu. Nah, jadi saya sendiri sekarang kurangin dengan yang pencapaian ini, enggak, saya lebih fokusnya ke aktivitas. Ayo kita kerjain yuk aktivitas ini. Jadi saya lebih ke situ sih. Untuk duplikasinya aktivitas saya lakuin ini loh. Saya PDKT saya prospek supir Grab loh. Kemarin saya naik Grab ke dokter gigi. Nah, ini percakapannya. Jadi saya screenshot ya. Terus saya juga misalnya prospek orang lain lagi lewat sosial media ya. Terus orang itu tertarik. Nah, saya pakai tools yang saya kasih sama voice note. Nah, itu saya kirimin skripnya apa ya. Jadi ya itu biar teman-teman duplikasi aktivitas saya. Jadi udah bukan fokusnya cuma sekedar income 200 juta, income 100 juta, income sehari 10 juta. Karena kan tiap orang kemampuannya berbeda. Garis startnya aja berbeda. Saya selalu ingetin jangan pernah perbandingannya sama orang lain. Jangan pernah perbandingannya sama Kobudi Darwin, sama siapa, kita akan ciut. Ya, karena garis start orang beda-beda. Jadi kita fokusnya sama aktivitas. Ya, jadi itu cuman saya motor penggeraknya di saya. Jadi saya selalu kirimin ini yang saya lakuin, ini yang saya baca, ini yang saya dengar audio, ini insight saya, ini insight saya. Itu sih Pak Ferry. Jadi saya sangat kurangin banget yang namanya cuman ini income saya sehari, waduh bisa kasihan nanti, karena kan nanti ada orang yang kadang malah down ya. Jadi saya lebih ke banyaknya ke aktivitas gitu. Untuk grup yang memang saya mau accelerate dia untuk jalan gitu. Dan saya pastikan ini tim saya juga lakuin aktivitas ya, caranya dengan itu gitu. Lihat upline-nya setidaknya kasih contoh nyata, apply-nya juga kerjain. Nah, gitu sih kalau saya. Gitu Pak Ferry. Oke, setuju. Sekarang kalau mau cari, saya lihat ini kan lagi rame-ramenya ini, apalagi di kota-kota besar. Mereka komunitas-komunitas itu, apalagi ibu-ibu yang mungkin saya tidak tahu apa dia karena stres di rumah lalu cari happy di luar. Iya. Jadi sekarang di kafe-kafe mereka dengan mendengarkan musik, mereka nyanyi. Sayang ya uang itu dibuang-buang begitu. Tapi apakah di antara kita ini bisa masuk di tengah-tengah mereka, lalu kita nawarin ini? Karena saya lihat ada semakin berjamur di kafe-kafe. Iya, cuma yang orang mau ya perlu keberanian seperti Kavina begini. Iya. Kita masuk mau bicarakan masalah itu. Jadi ya ada beberapa memang ini ya. Oke, karena saya belum ada pengetahuan itu ikut. Tapi ada yang lain dia mungkin bilang ngapain?
ada yang sudah pengalaman dengan MLM lain, udah beginilah, mendingan saya happy begini, tapi sayang banget gitu kan. Kalau Ya. dia bisa masuk dan kita bisa tarik, giring, bayangkan seluruh kafe yang ada di situ, jaringan ini kita itu masuk di mana-mana, saya kira bisa merubah mereka punya ini. Nah, itu pendekatan kita, Pak Ferry. Kalau misalnya nggak bisa dari yang bisnis, ya misalnya kita lihat, misalnya si ibu ini ada dari produk, ya masuk dari produk dulu aja. Karena saya ada yang memang masuknya dari produk sosialita itu ya. Tapi ya beliau nggak mau jalin bisnis ya karena beliau udah serba ada sama suaminya. Jadi ya nggak masalah. Jadi tetap user karena tiap bulan order rutin. Misalnya yang di Samarinda tiap bulan order 2 diamond gitu. Ya udah nggak masalah, saya nggak bisa kita paksa orang ayo jalin bisnisnya, padahal kan komunitas kamu lumayan nih, ada selebgram, ada sosialita. Nah itu balik lagi ke orangnya, kita nggak bisa paksa ya, tapi ya kita maintain tetap hubungan baik. Itu sih kalau saya ya. Jadi saya nggak pernah paksa. Tapi kalau cara masuk, saya kemarin pernah ya ke misalnya lagi makan di kafe ke Medan kemarin ya. Saya bertiga sama downline saya. Nah meja sebelah saya ini ada dokter, tapi sebelumnya saya nggak tahu beliau dokter ya. Jadi kita ini pas mau duduk ya kita pokoknya makanya memang kita harus senyum ya, ramah. Kalau kita jadi networker ini kan kita ramah ya. Jadi pintu kesempatan, peluang bisa lewat mana saja. Nah, waktu itu di sebelah lagi kayak kepedesan gitu ya. Minumannya nggak datang, makanannya mungkin kepedesan gitu. Jadi terus ngelihat kita kan, oh kita senyum gitu. Kenapa, Bu? Gitu kan. Terus, iya ini minumannya belum datang-datang gitu ya. Terus udah kayak gitu, oh iya udah kita bantu mas gitu kan, kita bantuin panggil. Nah begitu si masnya datang, oh ya iya makasih ya sudah dibantu, kata si ibunya. Mereka juga bertiga ya, ternyata setelah ngobrol itu iya, oh ini ya kepedesan ya Bu, iya, terus ini pesan makanan yang enak apa Bu. Nah kita tanya yang enak apa Bu, kita baru pertama kali sini, nah jadi ngobrol dari situ. Terus iya, terus ibunya ini juga memang baik, ibu dokter, ternyata beliau dokter mitra keluarga kalau nggak salah ya. Jadi beliau juga orang marketing, manajemen hospital gitu ya. Jadi sebenarnya mereka juga berusaha prospek kita biar kalau misalnya dikiranya mungkin kan orang Medan atau gimana ya. Jadi kalau ada ini bisa datang ke rumah sakit ini. Nah, langsung kita juga prospek. Jadi AFC, oh iya kita juga memang ini bisnis kita juga di bidang kesehatan Bu gitu. Terus oh iya apa? Nah ditanya seperti itu kan. Terus kita bilang iya kita makanan kesehatan. Nah pas dikeluarin ya produknya itu awalnya dokternya nolak ya teman-teman. Dokter yang perempuan ya, dokter Karen namanya. Dia bilang, oh saya tahu, saya pernah minum katanya. Terus oh iya Bu gimana rasanya? Ya, nah ini kata-kata dia yang kesannya mau langsung nolak ya. Jadi dia bilang, ya saya sih dokter jadi saya tahu, dia bilang gitu loh. Ya udahlah ya, tapi kebetulan saya saat itu memang baca bawa memes, buku memes kan produk kita masuk kan. Jadi iya, terus kayak gitu kebetulan downline saya Pak Aswan itu punya pengalaman juga kan dengan bypass jantung. Nah, ini saya minum produk ini terbantu Bu, saya jadi tadinya harus bolak-balik ke Singapura, jadi saya lumayan lo minum produk. Oh iya gitu kan, iya. Nah terus apalagi ini udah masuk memes nih kemarin, kita keluarin memesnya ya, dokternya yang tadinya tertutup blocking gitu ya, langsung wah ternyata udah masuk memes ya, langsung terbuka gitu pikirannya, wah ini lumayan banget ya, katanya ini bagus banget dong. Iya, nah dokter dulu kenapa nggak lanjut? Nah ternyata baru kegali di situ bahwa dia bilang saya kecewa dengan yang ini yang jual produknya ke saya, jadi saya nggak dijelasin bonus nggak apa. Nah dari situ jadi kita ya udah nawarin FC, ya udah tukeran kontak tuh. Nah jadi gitu sih kalau dari pengalaman ketemu orang yang misalnya tuh kita mau prospek ya Pak Ferry, tapi kayaknya kita nggak mungkin ya, mungkin lihat-lihat kondisi dulu aja. Kalau misalnya nggak kenal gitu ya, senyum dulu, ngobrol dulu ya, bahkan di pesawat ya bisa juga sepesawat gitu, basa-basi dulu aja, ngobrol panjang lebar segala macam, begitu kita masuk baru kita masuk. Jadi memang nggak bisa langsung hajar EFC. Kalau memang nggak bisa masuk, saya nggak paksa gitu sih Pak Ferry. Setuju, bagus. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak Ferry. Ya, oke. Wah, terima kasih ya Lavina. Oke teman-teman, nah sepertinya kita harus selesai nih karena Lavina udah mau ngajar anaknya sekolah nih. Ya, oke. Nah, tadi yang saya tangkap dari tadi, Susan mau kasih kesimpulan kah? Udah jam 9 lewat, nggak usah kok, mungkin mau kasih lagi. Soalnya nanti kemalaman nggak anaknya. Tapi kamu, terserah mau. Ya, kamu ada catat nggak apa? Ya. Ada. Ya, sebentar ya. aja. Ya kalau dari Cilavina yang intinya aja ya. Ya kita harus lebih fokus di aktivitas ya.
jangan fokus di income-nya. Nah, terus ikut training, kita jangan bergantung sama orang lain, jangan bergantung sama upline, tapi kerjakanlah ini, jalanin bisnis ini demi diri kita sendiri. Jadi jangan bergantung sama orang lain. Terus kita fokus pengembangan diri ya. Ya gitu, jadi banyak membaca, ikut training, gitu ya. Yang lain ada lagi kok mau ditambahin? Ya, mantap. Oke. Nah, satu hal lagi yang saya tangkap dari Lavina ini, Lavina yakin akan bisnis ini. Jadi dia udah tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis yang besar. Nah, mentalitas seperti itu harus kita punyai, teman-teman. Jadi kita harus, mindset kita harus sudah benar, anggap bisnis besar, maka tindakan kita itu akan mengikuti. Nah, kita akan berani, seperti tadi Lavina bilang, berani membayar harganya, ya kan? Karena Lavina udah melihat bisnis ini adalah bisnis potensi yang besar. Nah, kita harus punya mindset itu. Itu yang saya tangkap dari Lavina. Oke, teman-teman semua, ya kita udah lewat dikit nih. Oke, Lavina, thank you ya atas waktunya ya. Tapi sebelumnya kita foto dulu ya. Foto-foto dulu ya. Boleh.